Selamat datang di Teater Syahid. Setiap tahun sekitar 225.700 orang di Indonesia meninggal dunia akibat merokok. Kalimat ini mengingatkanku kepada Bapak, membuatku tak habis pikir pada saat itu. Betul-betul tidak mengerti dengan pola pikir kebanyakan orang yang merokok, termasuk Bapak. Usianya sudah mau 50 tahun, tapi kebiasaannya merokok tak kunjung berhenti. Setiap pagi, Bapak pasti selalu terlihat dengan sebatang rokok di kedua bilah bibirnya yang hitam dan tebal. Duduk di depan teras, sambil ditemani kopi buatan ibu, kesukaan Bapak. Kata Bapak, itu hanya semacam ritual baginya agar memperlancar pekerjaan. Aku hanya bisa geleng-geleng kepala. Memperlancar bagaimana coba? Sudah jelas-jelas itu hanya menghambat Bapak untuk pergi bekerja. Terakhir kali dinasehati, Bapak hanya bilang bahwa merokok adalah upaya agar dirinya bisa menutup mulut dari mencaci maki pemerintah yang tak becus mengurusi negara. Pada akhirnya aku malah balik dinasehati. Katanya aku harus terus belajar dan menggapai cita-cita agar bisa berguna bagi orang tua, bagi agama, bangsa, dan negara. Maksudku kan baik. Aku hanya mengingatkan Bapak bahwa merokok itu adalah pekerjaan yang tidak baik. Bukan hanya untuk dirinya saja, tapi juga untuk orang di sekitarnya. Tapi Bapak malah balik menimpali. Katanya merokok itu adalah salah satu proses agar dirinya tidak mencaci maki pemerintah dan juga tidak merasa diri paling sendiri, tidak merasa diri paling benar dan merasa paling suci. Maksudku kan baik. Aku hanya mengingatkan Bapak bahwa merokok itu tidak baik. Bapak malah bilang kayak gitu. Nah gitu kok Pak. Gak ada ngaruhnya. Pasti Bapak sudah ngawur. Loh. Kamu tuh gimana toh Nana? Gak merokok kedendaman. Yo sama aja jantungmu bakalan hancur. Begitu Bapak bilang. Aku hanya khawatir Bapak seperti pamanku. Paman meninggal dunia akibat merokok sehingga kerusakan pada sel-selnya, pada paru-parunya tak dapat digunakan untuk bernafas. Padahal usianya masih jauh lebih muda daripada Bapak. Aku jadi ingat terakhir kali Paman pernah mampir ke rumahku.
Dia berbicara dengan bapak. Aku menguping dari dalam. Kata pamanku, laki-laki paruh baya itu hanya bisa mengadu pasrah ketika dirinya didiagnosa oleh dokter terkena kanker paru-paru. Dia bilang, ya sudahlah, hidup dan mati kan ada di tangan Tuhan. Mau dia merokok ataupun tidak, toh ujung-ujungnya bakalan mati juga. Tapi reaksi bapak hanya bisa tertawa mendengar paman berbicara seperti itu. Tentu saja aku geram. Tentu saja dengan kita berhenti merokok, kita akan memiliki peluang hidup yang lebih panjang dan memiliki hidup yang lebih baik. Coba saja kita hitung. Biaya seseorang yang dikeluarkan untuk merokok selama 1 bulan, itu semua setara dengan 14 kali mengonsumsi daging. Terutama untuk keluarga miskin seperti kami. Atau jumlah tersebut juga sesama dengan biaya untuk membeli telur dan susu selama 6 kali, atau setara dengan 7 bulan biaya pendidikanku. Supaya pemerintah dalam mencantumkan peringatan rokok membunuhmu, ada ubahnya bagiku. Itu semua hanya semacam simbol-simbol yang juga tak dipedulikan oleh masyarakat. Kebanyakan dari mereka hanya memikirkan seberapa murah dan mahalnya produk tersebut, atau seberapa banyak produk yang bisa kita dapatkan dengan membayar seadanya. Juga terkadang heran, kenapa pemerintah tidak coba saja untuk menghentikan peredarannya. Dengan begitu, beban pemerintah akan berkurang, bukan? Penyakit-penyakit seperti penyakit kanker paru-paru, kanker serviks, kanker kandung kemih, serta penyakit-penyakit lainnya yang disebabkan oleh rokok tentunya akan berkurang. Ya tentu hal tersebut tidak dapat dielakkan jika kita tinggal di negara dengan pola pikir pemimpinnya yang seperti kita ketahui dan sering diberitakan pada kanal-kanal media. Tentunya pemimpin atau pemerintah kita juga sudah tahu dengan pola pikir masyarakatnya yang bebal. Sampai-sampai aku terheran kepada Bapak. Kenapa Bapak lebih memilih untuk tidak makan seharian ketimbang tidak merokok? Seperti cinta yang buta. Berapapun harga rokok naik, pasti akan dibelinya. Dengan begitu, pendapatan pemerintah akan naik, bukan? Sebagai seorang anak, aku hanya khawatir pada kesehatan Bapak. Apalagi Bapak masih sering pulang malam. Gak usah muluk-muluk lah kepada kerja pemerintah, siapapun pemimpinnya. Jika larangan merokok masih berdampingan dengan iklan rokok, jika rokok yang dihina-hina tapi masih dibutuhkan cukainya, atau jika rokok masih dibutuhkan untuk sponsor. Tapi bagaimana dengan nasib ibuku nanti? Jika rokok secara produksi dan peredarannya dilarang, tentu pabrik-pabrik akan terancam tutup dan memaksa memecat para karyawan termasuk ibu yang bekerja di sana. Kenapa aku bisa berpikir pendek seperti ini? Belum lagi industri tembakau merupakan salah satu mata pencaharian terbaik di sini. Lalu bagaimana dengan nasib-nasib para petani tembakau, para sopir-sopir yang mengantarnya, juga toko-toko kelontong yang menjualnya? Tentu mereka akan kehilangan pekerjaan, sementara kebutuhan sehari-harinya hanya bisa dibutuhi dan dipenuhi dengan memproduksi dan menjual rokok. Bagaimana aku bisa berpikir pendek seperti ini? Ya meskipun terkadang aku merasa kasihan kepada ibu karena terlalu banyak bekerja di pabrik rokok,
Sementara kebutuhanku secara pendidikan semakin hari semakin banyak. Dan hasil pendapatan Bapak tidak dapat diharapkan. Sebab-sebab terjadinya ini semua itu rumit dan multifaktor. Indonesia merupakan negara dengan perindustrian rokok yang terbesar, di mana industri tersebut menggerakkan ekonomi dan konsumsi masyarakat. Aku mulai berpikir keras. Rokok yang menyebabkan sektor ekonomi dan sektor kesehatan bertabrakan. Rokok juga yang menyebabkan hal ini menjadi pro kontra yang abadi. Kemudian rokok seperti pisau bermata dua. Di satu sisi memberikan hal yang buruk kepada kesehatan masyarakat, tapi di satu sisi memberikan hal baik terhadap ekonomi masyarakat. Kementerian Kesehatan juga sudah berupaya agar konsumsi masyarakat terhadap rokok juga terkendali. Kementerian Perindustrian sesuai dengan undang-undangnya, mereka memiliki tugas untuk memberikan atau memastikan produksi manufaktur termasuk produksi rokok berjalan dengan baik. Dan selanjutnya, Kementerian Ketenagakerjaan pastinya harus melindungi para buruh yang terdampak akibat pembatasan rokok. Kementerian Keuangan memiliki fokus terhadap pendapatan negara kalau bisa tidak berkurang dari tahun sebelumnya. Tapi coba kita pikir lagi. Dalam sektor pendidikan, rokok memberikan manfaat terhadap sponsor dan juga kepada beasiswa yang memberikan, khususnya di sekolah dan di perguruan tinggi. Selanjutnya, dalam sektor olahraga seringkali terlihat sebagai sponsor utama pada olimpiade dan kejuaraan olahraga. Dan selanjutnya pada bidang kesehatan, meskipun sering bertabrakan, rokok memberikan dampak terhadap pembiayaan operasional BPJS Kesehatan. Dan masih banyak sektor-sektor lain yang juga ditutup oleh biaya hasil penjualan tembakau. Tapi apakah hal ini akan terus menjadi perdebatan? Seperti perhitungan matematika yang tak berujung. Padahal isu ini sudah begitu usang, begitu lama sudah berdebu. Entahlah. Ternyata perdebatan di dalam kepalaku tak juga dapat menyelamatkan Bapak. Aku hanya bisa melihat Bapak, wajahnya bercahaya dan tubuhnya diselimuti oleh kain putih. Bapak pulang.